Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Devi Indra Lestari dari Prodi Manajemen Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 250201010385. Kali ini kembali saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Andes Budi Slamet Riyadi, BSCMM. Dan kali ini untuk materi presentasi yang akan saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya bahwa seluruh kegiatan ilmiah, penelitian, dan penerapan ilmu pengetahuan harus berlandaskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi manusia, bangsa, dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, mengapa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu? Tentu saja ada beberapa alasan. Yang pertama, menjadi pedoman moral dalam penelitian. Lalu yang kedua, mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang keempat, menjaga identitas bangsa di era globalisasi. Dan lalu yang terakhir, yang kelima, untuk mendorong ilmu yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya dalam ilmu, yang pertama yaitu penelitian dilakukan secara jujur. Kedua, menghindari plagiarisme. Ketiga, mengutamakan etika penelitian. Lalu yang keempat, untuk menggunakan ilmu untuk kebaikan bukan untuk merusak. Contohnya seperti pengembangan AI digunakan untuk membantu pendidikan dan kesehatan, bukan untuk menyebarkan informasi palsu atau berita hoax. Lalu nilai sila yang kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasinya dalam ilmu yang pertama menghargai hak asasi manusia, lalu yang kedua penelitian tidak merugikan manusia, lalu yang ketiga teknologi tentunya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya pengembangan vaksin dan obat-obatan dilakukan melalui uji klinis yang memperhatikan keselamatan manusia. Lalu nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, implementasinya dalam ilmu. Yang pertama penelitian tentunya mendukung untuk pembangunan nasional, yang kedua untuk mengembangkan potensi daerah, dan juga yang ketiga untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan petani di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Lalu implementasi di nilai sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu menghargai pendapat dalam penelitian. Yang kedua, kerjasama antar ilmuwan. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Contohnya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan lembaga-lembaga pendidikan dan juga masyarakat dalam menyusun kebijakan teknologi. Lalu implementasi dinilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, hasil ilmu tentunya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan pendidikan dan teknologi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mendorong pemerataan pembangunan. Contohnya seperti penyediaan jaringan internet dan pembelajaran secara digital hingga ke daerah yang terpencil. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan pengembangan ilmu di era digital. Tentunya implementasi pengembangan ilmu di era digital ini mengalami tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu penyebaran berita palsu atau hoax. Yang kedua, penyalahgunaan AI. Lalu ketiga, plagiarisme. Keempat, kejahatan cyber. Lalu yang kelima, kesenjangan akses teknologi, dan juga yang keenam, penyalahgunaan data pribadi. Tentu saja ini bisa diberikan solusi dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya juga saya akan menjelaskan contoh penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, misalkan di bidang pendidikan seperti adanya pembelajaran digital yang beretika, lalu seperti di bidang kesehatan juga dengan melakukan pengembangan vaksin,
Lalu yang ketiga di bidang teknologi, ya seperti AI yang sekarang sudah berkembang tapi digunakan dengan bertanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu di bidang pertanian, tentunya dengan adanya teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Lalu yang kelima di bidang lingkungan dengan menciptakan energi terbaru dengan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Lalu di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan manfaat menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tentunya Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini memberikan manfaat juga. Yang pertama yaitu ilmu berkembang tentunya secara bertanggung jawab. Lalu yang kedua penelitian tentunya lebih beretika. Yang ketiga teknologi tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang keempat menjaga persatuan bangsa. Kelima untuk mendukung pembangunan secara nasional dan juga yang terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama tentunya Pancasila merupakan landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga yang kedua, setiap sila memberikan pedoman agar ilmu berkembang secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, kemajuan ilmu harus memberikan manfaat bagi manusia, bangsa, dan negara. Dan lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu pengembangan ilmu tanpa nilai Pancasila beresiko disalahgunakan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pesan utamanya yaitu ilmu pengetahuan yang maju harus diimbangi dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Pancasila menjadi kompas agar ilmu pengetahuan benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu berikut juga referensi yang saya ambil untuk membuat materi presentasi kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan di presentasi kali ini mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam materi presentasi yang saya sampaikan dan juga mohon maaf apabila masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.